Shalom jemaat GKK Glory yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru bergabung hari ini di channel ini. Kita dipersatukan oleh kasih Tuhan. Kita boleh beribadah kepadanya. Tuhan telah mengundang kita untuk datang menyembah kepadanya. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan kita. Shalom jemaat sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur setiap kita pagi ini telah dipanggil oleh Allah untuk datang beribadah kepadanya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdiam diri di hadapan Allah yang kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Seterusnya termulia, amin, amin. Aku telah memohon satu perkara kepada Tuhan, hanya satu saja yang aku minta. Tinggal di dalam rumah Tuhan sepanjang hidupku, untuk menyaksikan segala kebaikannya dan meminta bimbingannya. Pada masa kesusahan, Dia akan melindungi aku. Dia akan menjaga aku supaya selamat di dalam rumah-Nya dan menempatkan aku di atas gunung batu. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Di atas gunung batu yang mengangkat kita dan meneguhkan kaki kita. Kita memuji Tuhan kita. Kita bernyanyi, bersorak hanya bagi Dia, Tuhan kita. Nyanyi dan bersorak bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia.
pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamat, puji Dia. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih. Dia penghibur, pelindung bagi setiap kita. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah. Kami mau nyanyi bersorak bagi-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Bersuka bagi-Mu Tuhan kami yang hidup. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Dia takkan membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Ajar kami Tuhan untuk berserah kepadamu, mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada kedaulatan-Mu Tuhan. Kami hidup beriman dan memuliakan-Mu. Nyanyi dan bersorak hanya bagi-Mu Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi pujian, hormat baginya. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami bersyukur Tuhan di tengah segala ketidakpastian hidup kami. Kami punya Allah, gunung batu kami yang teguh. Engkaulah sandaran kami Tuhan, Engkaulah naungan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau teguh dan Engkau memegang hidup setiap kami. Kepadamu pagi ini kami datang Tuhan. Biarlah limpah anugerah-Mu dan ketulusan kasih-Mu memanggil kami kembali untuk membawa hidup kami yang hancur, untuk kami boleh bertobat dan mengaku segala dosa salah kami di hadapan-Mu. Kiranya kasih-Mu Tuhan menguduskan, menyucikan kami kembali. Sehingga kami boleh baru sebagai anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan-Mu beribadah dan layak hanya oleh anugerah dan perkenanan. Ini kami Tuhan, kami membawa seluruh keberadaan diri kami untuk kami beribadah dan menyembah Engkau. Allah kami yang hidup, Allah yang telah menebus kami, Allah yang telah mengampuni kami, Allah yang menyertai hidup kami. Dalam nama Yesus
kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita terambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, pada suatu hidup yang penuh pengharapan. Hidup kita yang penuh dengan dosa telah ditebusnya. Tuhan memberikan kita panggilan untuk kita hidup bagi Dia, Raja di atas segala raja. Silakan jemaat sekalian duduk. Mari kita memuji Dia, Raja di atas segala raja. Tinggikan namanya dengan segenap kekuatan. Dia diagungkan, Dia Raja diagungkan tinggi. Mari kita puji Dia, angkat suara kita bagi Dia Raja kita. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Ku puji Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Ku puji Dia, Yesus Tuhan, kebenarannya memerintah. Surga bumi selamanya, agung selamanya. Dia diagungkan, Raja diagungkan tinggi. Praise His name, He is exalted, the King is exalted. He is exalted, the King is exalted on high. I will praise Him. He is exalted, forever exalted, and I will praise His name. He is the Lord, forever His rule shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted. He is the Lord, praise His name. He is the Lord, forever His rule shall reign. Heaven and earth rejoice in His holy name. He is exalted, the King is exalted on high. He is exalted, the King is exalted on high. With all your heart and voices, He is exalted, the King is exalted on high. Puji nama Tuhan kita yang perkasa, agung, dan Raja kita. Allah atas semesta itu akan melingkupi dan menyertai hidup kita. Tengah segala pergumulan hidup kita, mari datang kepadanya. Mengarahkan mata kita kepada Tuhan kita. Lingkupiku dengan sayap. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Apakah Raja atas semesta, ku terasa Allahku. Datang padanya, Dia Raja atas semesta, Dia sumber perlindungan kita, Dia sumber pertolongan kita. Lingkupi kami Tuhan dengan sayap. Oh, lingkupiku dengan sayap-Mu. Naungi setiap kami Tuhan. Naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang saat
saat badai bergelora. Oh, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Mari kita datang kepada Allah kita, membawa setiap pergumulan pribadi kita di hadapan Tuhan. Dia Raja atas semesta, Dia Raja atas hidup kita. Mari datang mempercayakan pergumulan kita di hadapannya. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa, baik kami secara pribadi maupun gereja. Kami berdoa di masa-masa yang penuh dengan ketidakpastian ini. Biarlah Engkau Tuhan meneguhkan iman percaya kami kepadamu, bahwa bersamamu kami berjalan dan kami aman, dan Engkau Raja atas semesta akan menopang dan menyertai dan melingkupi kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi dan kehidupan gerejamu Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk situasi politik di negara kami. Kami berdoa untuk undang-undang cipta kerja Tuhan. Kami berdoa kedamaian Tuhan boleh terjadi tengah-tengah segala pergumulan bangsa kami ini. Kami berdoa kiranya pemerintah Tuhan berikan hikmat di dalam menangani dan menjaga stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Kami juga berdoa untuk vaksin Tuhan yang ada di dalam proses pencobaan yang direncanakan November dan juga di tahun depan akan didistribusikan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai supaya vaksin ini boleh menolong terutama bagi mereka yang berada di garda depan Tuhan, para medis dan juga para pejabat pemerintahan yang secara langsung menangani semuanya ini. Tuhan yang memberkati. Yang berdoa kepadamu Tuhan atas semesta, Engkau akan memberkati dan menyertai bangsa negara kami. Ini seru doa kami Tuhan. Dan di akhir doa ini, kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sejenak kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari datang dengan penuh kehausan kepada Tuhan kita. Mari datang dengan penuh kerinduan pada Allah kita, sumber kehidupan kita. Jiwaku rindu Engkau, Kaulah Tuhan hasrat hati.
Yesus, Kau segalanya bagiku. Mainkan pujian ini dengan segenap hati, katakan. Seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu Engkau kekuatan dan perisai kami Tuhan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil namamu Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya. Kau serukan namanya, Yesus sumber pertolongan kami. Segalanya bagiku. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pagi ini kami boleh berkumpul, bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Terutama kami bersyukur karena kami boleh berkumpul beribadah bersama dengan keluarga kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini ketika kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu, biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, mengerti dan juga boleh melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau, berkati hamba-Mu, berkati seluruh jemaat-Mu yang bersama-sama beribadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya memberi tema khotbah kita yaitu When Bad News is Good News. Nah, saya ambil itu di dalam Yehezkiel pasal 38 sampai pasal 39. Tetapi saya ingin memberikan sebuah highlight saja secara singkat untuk beberapa ayat. Yehezkiel 38 ayat yang ke-23 saya akan bacakan untuk saudara, lalu kemudian Yehezkiel pasal 39 ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Yehezkiel 38 ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Pasal 39 ayat 25 sampai 29, demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sekarang aku akan memulihkan keadaan Yakub dan akan menyayangi seluruh kaum Israel. Dan cemburuku timbul untuk mempertahankan namaku yang kudus. Mereka akan melupakan noda mereka dan segala ketidaksetiaan mereka yang dilakukannya terhadap aku. Kalau mereka sudah diam kembali di tanah mereka dengan aman tentram, dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Dan kalau aku sudah membawa mereka kembali dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari tanah musuh-musuh mereka
Dan pada saat aku menunjukkan kekudusanku kepada mereka di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka, yang membawa mereka ke dalam pembuangan di tengah-tengah bangsa-bangsa, dan mengumpulkan mereka kembali di tanahnya, dan aku tidak membiarkan seorang pun daripadanya tinggal di sana. Aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka, kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Berbahagialah saudara dan saya yang boleh membaca, merenungkannya, dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya masih tinggal di Jakarta, ada sebuah pengalaman menarik yang saya alami ketika hendak pergi melayani pemberitaan firman di sebuah kota di daerah Jawa Tengah. Nah, ketika hendak pergi ke kota itu, saya kemudian memilih moda transportasi kereta api. Mengapa? Oleh karena salah satu alasannya adalah saya ingin menghindari kemacetan di jalan raya yang biasanya terjadi di penghujung minggu. Nah, ketika hari itu tiba, Sabtu malam kira-kira jam 8, saya berangkat dari sebuah stasiun di tengah kota Jakarta dengan memakai kereta api kelas eksekutif menuju kota di Jawa Tengah. Nah, saudara, estimasi perjalanan kira-kira 4,5 jam. Nah, karena saya itu berada di sebuah kereta yang nyaman, saya kemudian bergegas untuk memejamkan mata saya sejenak untuk menghilangkan keletihan saya sepanjang hari. Nah, saudara, 1 jam perjalanan berjalan dengan baik. Tetapi saudara, tiba-tiba udara di dalam gerbong itu mulai memanas. Dan ternyata ada kerusakan pendingin di dalam gerbong itu menurut petugas pada waktu itu. Saudara, hasilnya adalah jendela-jendela kecil dan pintu-pintu pada gerbong itu harus dibuka agar udara itu mengalir di dalam gerbong itu. Memang saudara sedikit lebih segar tetapi tidak sesejuk sebelumnya. Saudara, pikir saya di dalam hati, ini bukanlah masalah yang terlalu besar. Tetapi saudara, tidak lama kemudian kereta melambat. Dan masinis lewat speaker yang ada di gerbong-gerbong kereta itu kemudian memberitahukan bahwa ada kendala teknis pada mesin kereta api sehingga kereta tidak dapat melanjutkan perjalanan beberapa waktu sampai mesin kereta itu diperbaiki. Mohon para penumpang bisa bersabar sebentar. Demikian kata para petugas yang berjalan menyusuri setiap gerbong-gerbong kereta. Saudara, ada beberapa penumpang yang mulai gelisah dan bertanya, berapa lama Pak? Saudara, petugas kereta yang ada nampaknya tidak bisa memberi kepastian. Mereka hanya bisa berkata, sabar ya Pak, sabar ya Bu, kita usahakan secepatnya. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena tidak bisa lagi memejamkan mata pada waktu itu, saya kemudian berpikir untuk mampir ke gerbong makanan dan memesan secangkir teh untuk diseruput sembari saya menunggu. Saudara, tidak lama kemudian ada seorang pria yang kemudian datang duduk di depan saya dan kami pun berbincang-bincang. Keluhan karena kereta api yang mogok tentunya menjadi salah satu topik pembicaraan kami. Dan tiba-tiba saudara, dia mengatakan sebuah kalimat yang membuat kami itu tertawa bersama-sama. Dia berkata, untung ya Pak, ini kereta api. Kalau mesinnya masih mogok ya syukurlah. Coba kalau ini pesawat terbang. Gimana ya kalau kita lagi di udara terus tiba-tiba kedua mesin pesawat itu berhenti. Kan bisa selesai hidup kita ya Pak. Ungkap pria itu dengan tersenyum dan kami kemudian tertawa bersama. Saudara, obrolan kami berlanjut dan tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Dan tiba-tiba bunyi kereta pun mulai terdengar. Pendingin di setiap gerbong mulai menyala. Saya segera pamit dan kemudian bergegas kembali ke tempat duduk saya. Melanjutkan perjalanan dengan kereta api itu. Saya ingat persis tepat pukul 4 pagi saya tiba di tempat tujuan dan segera bergegas naik becak menuju pastori untuk mandi dan bersiap melayani ibadah yang dimulai pukul 6.30 pagi waktu itu. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cerita ini mengingatkan saya tentang satu hal yang sederhana.
Bahwa ketika kita harus menghadapi kenyataan yang pahit, kenyataan yang buruk, ternyata masih ada pelajaran yang baik dan manis yang bisa kita syukuri dari hal itu. Saudara, mungkin saja saudara sedang mengalami hal yang buruk hari ini, atau mungkin minggu ini, atau mungkin bulan ini, atau bahkan tahun ini. Tetapi saudara, saya percaya bahwa pasti ada pelajaran yang baik dan manis dari semuanya itu. Nah, ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini itu menceritakan kepada kita tentang sebuah kenyataan pahit yang juga dialami oleh umat Tuhan. Tetapi pada bagian yang sama kita menemukan kenyataan yang manis di dalamnya. Saudara, apa sih kenyataan pahit yang dialami oleh umat Tuhan pada waktu itu? Saudara, kalau kita membaca pasal 38 sampai 39 kita menemukan ketika itu mereka menerima sebuah berita bahwa sementara keadaan hidup mereka tenang, sementara keadaan hidup mereka damai, kemudian datanglah dikatakan Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal yang hendak menyerang mereka. Saya bacakan saudara di dalam pasal 38 ayat yang pertama dan yang kedua. Dikatakan demikian, datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, dan bernubuatlah melawan dia. Lalu ayat 11 dan ayat 12 pasal 38. Engkau berkata, aku akan bangkit bergerak, menyerang tanah yang kota-kotanya tanpa tembok, dan akan mendatangi orang-orang yang hidup tenang-tenang dan diam dengan aman dan tentram. Mereka semuanya diam tanpa tembok atau palang atau pintu gerbang. Engkau bermaksud untuk merampas, menjara, dan mengacungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah dialami kembali, dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah-tengah bangsa. Mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sementara mereka mengalami ketenangan, dikatakan di dalam ayat yang ke-11, mereka diam dengan aman dan tentram. Datanglah kemudian Gog yang berasal dari negeri Mesek dan Tubal untuk melawan umat Tuhan. Saudara, mungkin kita cukup asing dengan cerita ini dan saudara mulai bertanya, siapa sih Gog ini? Nah, kalau tadi dikatakan di dalam ayat 2 dia adalah Raja Agung negeri Mesek dan Tubal, ternyata saudara, kalau saya membaca di dalam terjemahan King James dikatakan Raja Agung itu diterjemahkan sebagai the chief prince. Yang di dalam bahasa Ibraninya sebetulnya jika diterjemahkan itu dikatakan the prince of Rosh. The prince of Rosh. Nah, kata Rosh ini saudara muncul dan kemudian beberapa penafsir percaya bahwa Yehezkiel 38 ini merupakan sebuah nubuatan atau sebuah prediksi kebangkitan dan pengaruh negara Rusia modern saat ini. Tetapi saudara, saya mengatakan bahwa ini adalah penafsiran yang tidak tepat. Oleh karena apa? Pertama, Yehezkiel tidak akan memberikan penglihatan tentang sebuah negara yang tentunya belum ada pada waktu itu dan tidak dikenal pada waktu itu. Lalu yang kedua, catatan di dalam ayat yang kedua pasal 38 jelas di sana dikatakan Gog ini adalah seorang pemimpin negeri Magog, pangeran Mesek dan Tubal, the prince, the chief prince of Rosh. Wilayah yang ternyata dinamai menurut nama cucu Nuh di dalam Kejadian pasal yang ke-10 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kejadian 10 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Inilah keturunan Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek dan Tiras. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang saudara kita tidak dapat mengidentifikasi daerah-daerah ini dengan tepat. Tetapi Yehezkiel kemungkinan besar melihat bahwa orang-orang ini berasal dari sebuah daerah di utara tanah Israel. Yang pada satu saat mereka akan bergabung dengan kekuatan dari utara, yaitu Gomer dan Bet Togarma. Dan kemudian membentuk aliansi dengan Persia, Ethiopia dan Put
yang merupakan 3 kekuatan di ujung selatan atau tenggara dari tanah Israel, sebagaimana yang dicatatkan di dalam Yehezkiel 38 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Jadi ternyata ada 7 daerah yang kemudian bergabung bersama-sama untuk melawan umat Israel pada waktu itu. Saudara, siapakah Gog? Bagi saya bukan sesuatu yang penting untuk kita perdebatkan hari ini, tetapi bagi saya angka 7 di sini merupakan sebuah angka yang penting. Angka 7, saudara, biasanya menunjukkan kesempurnaan. Nah, itu bisa kita mengerti bahwa sekalipun ini masih menjadi sebuah penglihatan, tetapi suatu saat akan terjadi, pasti terjadi dan tergenapi. Yaitu ada sejumlah negara di luar perbatasan Israel pada waktu itu yang akan bangkit melawan umat Allah. Nah, menariknya saudara, ketika Gog dan para sekutunya ini menyerang, umat Israel itu di dalam keadaan yang tenang atau bisa dikatakan tidak siap. Ada seorang penafsir mengatakan demikian. Sementara mereka menikmati kedamaian dan hidup tanpa tembok dan tanpa pintu gerbang, Gog akan memimpin pasukan besar untuk maju melawan umat Allah. Gerombolan perkasa akan maju seperti datangnya badai petir dan akan seperti awan yang menutupi tanah. Di dalam Yehezkiel 38 ayat 9 dikatakan demikian. Engkau muncul seperti angin badai dan datang seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Engkau beserta seluruh bala tentaramu dan banyak bangsa menyertai engkau. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa kedatangan Gog dan pasukan-pasukannya ini sama seperti angin badai dan awan yang menutupi seluruh bumi. Saudara, saya membayangkan gambaran ini seperti kejadian yang terjadi pada bulan November tahun 2017 kira-kira. Ada sebuah angin puting beliung yang menghantam di daerah Aceh Utara pada bulan November 2017. Kedatangannya itu disertai hujan deras, gemuruh yang sangat keras, dan lalu kemudian datanglah angin yang sangat kencang, merusak banyak pohon serta rumah. Bahkan ada seorang warga yang bercerita bahwa sementara dia sedang diam, tenang di dalam rumahnya, saudara, tiba-tiba atap rumahnya itu terlepas, terbang begitu saja. Dan kayu penopang atap rumahnya menghantam tangannya, kemudian menjepit bagian tubuhnya. Saudara, inilah gambaran yang datang tiba-tiba, kuat, bahkan sampai menghancurkan. Itulah yang kemudian dinubuatkan oleh Nabi Yehezkiel kepada umat Israel pada waktu itu. Dan ini adalah sebuah penggambaran tentang betapa pahitnya keadaan mereka. Nah, lalu yang lebih menarik lagi, saudara, kalau saudara membaca dengan seksama pasal 38 sampai pasal 39 ini secara keseluruhan, ternyata ada hal yang mengejutkan, bahwa sesungguhnya dan ternyata Allah yang kemudian menggerakkan Gog untuk melakukan hal ini. Nah, coba saudara perhatikan Yehezkiel 38 ayat yang keempat. Di sana dikatakan demikian. Aku akan menarik engkau dengan mengenakan kelikir pada rahangmu dan membawa engkau keluar beserta seluruh tentaramu dan seterusnya. Ayat 16 pasal 38 dikatakan, engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi seluruh bumi. Katakan, engkau bangkit melawan umatku Israel seperti awan yang menutupi bumi. Ayat 17 dikatakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah, engkau ini tentang siapa aku yang aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaraan hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel, yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Sudah, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin Allah itu yang menggerakkan Gog untuk datang menyerang umatnya sendiri? Apakah ini berarti bahwa Allah lah aktor di balik segala keadaan yang pahit itu? Kalau betul demikian, bagaimana kita memahami bahwa Allah itu adalah Allah yang merancangkan hal yang baik di dalam hidup kita? Saudara, saya memahami
bahwa pertanyaan-pertanyaan ini sangat mungkin menggelisahkan hati kita. Tetapi di dalam pembacaan saya terhadap persoalan ini di dalam konteks kitab Yehezkiel pasal 38-39, maka ada dua hal yang perlu saudara kita ketahui. Ada dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, saudara, sesungguhnya Gog dan pasukan-pasukan dan sekutunya ini bertindak berdasarkan naturnya yang memang jahat. Perhatikan ayat yang ke-10, saudara. Pasal 38 ayat yang 10. Beginilah firman Tuhan Allah. Pada hari itu timbullah niat dalam hatimu, dan engkau membuat rancangan jahat. Dikatakan timbullah niat dalam hatimu, dan engkau membuat rancangan jahat. Rancangan jahat yang dirancangkan itu ada di dalam ayat 12 dan 13. Mereka melakukan penyerangan, mereka merampas dan sebagainya. Saudara, natur Gog yang memang jahat itu saya ibaratkan seperti ini, saudara. Seperti seekor singa buas yang ketika diberi pilihan untuk makan sepotong daging ukuran besar yang masih segar atau satu keranjang sayur-sayuran yang baru saja dipanen. Mana yang akan dipilih, saudara? Nah, berdasarkan naturnya bisa kita katakan bahwa singa itu akan memilih apa? Memakan daging potongan yang masih segar ini, bukan? Saudara, demikianlah halnya dengan tindakan penyerangan yang dilakukan oleh Gog. Karena naturnya yang memang jahat, yang kemudian menggerakkan dia dan pasukan-pasukannya untuk datang menyerang umat Tuhan. Ada seorang penafsir yang mengatakan demikian, Gog is a willing participant. Artinya Gog itu menyerang karena dorongan atas kehendak dirinya yang dimana naturnya yang memang jahat. Jadi saudara, keadaan pahit yang dialami oleh umat Israel yang dinubuatkan sesungguhnya bukan karena Allah yang kemudian merancangkan hal itu, tetapi karena natur daripada Gog yang jahat. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, bahwa Allah itu tidak pernah melakukan atau merancangkan yang jahat. Nah, hal ini diungkapkan dengan sangat jelas di dalam seluruh catatan Alkitab secara konsisten. Bahwa Allah tidak pernah berniat untuk mendatangkan rancangan kecelakaan bagi umatnya. Nah, kalau kita baca di dalam konteks Yehezkiel 38-39, kita menemukan berkali-kali Allah itu mengatakan bahwa kejadian ini supaya mereka mengenal aku pada saat aku menunjukkan kekudusanku. Ayat 23 misalnya di dalam pasal 38 bagian yang kita baca tadi. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Atau misalnya di dalam bagian yang lain pasal 39 ayat 7 dikatakan demikian, dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang maha kudus di Israel. Nah, saudara, pengungkapan tentang kekudusan Tuhan di sini itu sangat kontras dengan tuduhan yang seringkali bahwa Allah lah yang merancangkan yang jahat. Tidak. Allah tidak pernah melakukan sesuatu yang kemudian menyangkali naturnya sendiri. Saudara, bagaimana kita mengkaitkan hal ini dengan kehidupan kita hari ini? Saudara, kenyataan yang pahit itu menjadi bagian hidup iman percaya kita. Kadangkala, saudara, kenyataan yang pahit itu datang di saat-saat di mana kita sedang tenang atau bahkan kita tidak siap. Kita terkaget-kaget akan hal itu. Saudara, ada yang berkata demikian bahwa penderitaan itu tidak bisa dihindari dalam kehidupan manusia. Dan itu jelas sekali bahwa dunia ini penuh dengan penderitaan. Rasa sakit fisik, emosional, spiritual itu telah menjadi bagian yang intrinsik yang ada di dalam hidup kita dan bahkan di dalam pengalaman kita sebagai manusia. Nah, kalau kita membaca Perjanjian Baru, juga acap kali dikatakan bahwa penderitaan itu menjadi bagian hidup iman percaya kita. Misalnya, saudara, seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-12. Mari kita membuka bagian itu. 1 Petrus 4
ayat yang ke-12. Dikatakan demikian, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Bagian yang lain misalnya di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. Dikatakan demikian. Wahyu 6 ayat 9 dan 10. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, penderitaan itu menjadi sesuatu yang ada di dalam pengalaman hidup kita manusia. Oleh karena apa? Oleh karena iman kita kepada Kristus. Tetapi saudaraku, pagi ini saudara, ketika kita sadar itu, izinkan saya mengatakan satu hal kepada saudara begini. Mendengar berita buruk itu tidak selamanya berarti bahwa hidup kita akan selalu dijalani dengan keadaan yang buruk, bahkan diakhiri dengan hal yang buruk. Saya percaya ada hal yang baik di dalam berita yang buruk sekalipun. Sekali lagi saudara, mendengar berita yang buruk tidak selamanya itu berarti bahwa hidup kita akan selalu dijalani dengan keadaan yang buruk dan diakhiri dengan hal yang buruk pula. Nah, saya percaya ada hal yang baik di dalam berita yang buruk sekalipun. Nah, kalau kita kembali kepada bacaan kita pada hari ini di dalam Yehezkiel pasal 38-39, maka di sana saudara saya menemukan dua hal yang Tuhan nyatakan kepada umat Israel. Dua hal yang baik yang Tuhan nyatakan, sekalipun mereka harus mengalami derita. Yang pertama saudara, bahwa Allah tidak pernah membiarkan umatnya mengalami derita tanpa tujuan dan penyertaannya. Allah tidak pernah membiarkan umatnya mengalami derita tanpa tujuan dan penyertaannya. Nah, kalau kita melihat bacaan kita hari ini, kita akan menemukan jawaban mengapa atas keadaan buruk itu terjadi. Seperti yang tadi kita baca di dalam pasal 39 ayat yang ke-7, bahwa Allah itu akan menyatakan kekudusannya. Allah hendak bahkan menyatakan kekudusannya bukan hanya kepada umatnya, tetapi kepada bangsa-bangsa lain. Lebih lanjut saudara, kalau kita membaca pasal 39 ayat 25 sampai 29, bahwa Tuhan itu yang akan memulihkan. Tuhan itu yang akan kemudian menyatakan kemahakuasaannya kepada umat Israel. Bahkan dikatakan saudara, Tuhan itu tidak akan membiarkan Gog dan pasukannya itu melawan umat Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Bahkan Tuhan itu yang akan kemudian menyatakan murkanya sendiri kepada Gog. Tuhan yang akan menyatakan murkanya sendiri kepada Gog. Pasal 39 ayat 18 sampai ayat 22 dikatakan demikian. Daging para pahlawan akan kamu makan, dan darah para pemimpin dunia akan kamu minum. Mereka semuanya ibarat domba jantan, anak domba, kambing, dan seterusnya. Lalu dikatakan, kamu akan menjadi kenyang pada perjamuanku dengan makanan kuda dan penunggangnya, pahlawan dan semua orang perang. Demikianlah firman Tuhan Allah. 21-22, aku akan membuat kuasa kemuliaanku berlaku atas bangsa-bangsa, dan mereka semua melihat hukuman yang akan kujatuhkan dan melihat tanganku yang akan memukul mereka. Dan kaum Israel akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka mulai hari itu dan seterusnya. Nah saudara, hal ini bukanlah sebuah kejadian yang baru. Bahwa Allah yang akan turun tangan untuk mengalahkan Gog. Dengan kekuatannya sendiri, dia akan mengalahkan Gog. Dan umat Israel akan melihat siapakah Allah yang mereka sembah. Saudara, ini bukan hal atau sebuah kejadian yang baru. Oleh karena apa, saya teringat pada peristiwa di mana Allah itu menolong umat Israel pada waktu Bani Moab dan Bani Amon datang menyerang bangsa Israel di bawah kepemimpinan Raja Yosafat
dalam catatan 2 Tawarik pasal yang ke-20. Saudara, kalau saudara membaca 2 Tawarik pasal 20, di sana dikatakan ada suatu laskar yang besar yang datang dari seberang laut asin, dari Edom menyerang Israel. Apa yang dilakukan Yosafat pada waktu itu? Yosafat menjadi takut, tetapi dia membawa persoalannya itu kepada Tuhan. Dia berdiri di hadapan umatnya pada waktu itu, umat Israel pada waktu itu. Bahkan dia berdiri di hadapan pelataran bait Allah pada waktu itu. Lalu dia berseru kepada Tuhan. Nah, singkat cerita saudara, ada seorang Lewi yang bernama Yahasiel bin Sakaria. Itu datang kepada Yosafat dan berkata demikian. Jangan kamu takut, terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Tetapi besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Dan dalam peperangan itu tidak usah kamu bertempur. Jangan kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Nah saudara, di sini kita bisa menyaksikan bahwa Alkitab itu menyatakan kepada kita sebuah kebenaran. Bahwa Allah terkadang mengizinkan persoalan datang kepada kita. Bukan hanya supaya kita bisa mengalami kemenangan atas persoalan itu. Tetapi supaya apa? Supaya kita bisa mengenal Allah yang perkasa, yang sanggup melepaskan kita dari persoalan dan derita yang kita alami. Nah itulah sebabnya saudara, itu adalah purpose utama daripada keberadaan kita sebagai umat Tuhan. To know Him, to glorify Him forever. Allah mengizinkan penderitaan bukan tanpa tujuan. Lalu yang kedua saudara, apa hal yang baik yang bisa kita pelajari? Allah itu menjamin kemenangan umatnya dan kekalahan para lawan. Seperti yang tadi kita katakan, kita baca saudara, bahwa Allah sendiri yang kemudian turun tangan. Allah yang menyertai itu Allah yang menjamin kemenangan umatnya atas Gog dan sekutunya. Lalu kalau tadi kita baca di dalam ayat 18, ayat 17 sampai 20, di situ ada sebuah penggambaran tentang sebuah perjamuan yang menyatakan kekalahan daripada Gog. Dan itu sekaligus menjadi sebuah tanda kemenangan umat Tuhan yang patut dirayakan. Saudara, bukankah ini adalah sebuah berita yang baik di tengah-tengah nubuatan derita yang mereka alami? Sesungguhnya ada jaminan kemenangan itu bagi mereka yang bersama-sama dan berjalan dengan Allah yang perkasa. Nah, saudaraku, bagaimana kita mengkaitkan hal ini dengan konteks kehidupan kita masa kini? Dan saya ingin berkata kepada saudara begini. Allah yang sama yang menyertai umat Israel di masa yang lampau, juga Allah yang sama menyertai kita sampai hari ini. Derita diizinkan oleh Allah, tetapi penyertaannya selalu ada bersama dengan saya dan saudara. Bahkan ketika Daud menuliskan Mazmur 23 ayat yang keempat, dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Pengalaman derita itu hanya menjadi sebuah perjalanan yang sementara. Daud mengatakan, sekalipun aku berjalan. Kata berjalan yang diungkapkan oleh Daud ini tidak memakai satu kata, yaitu kata tinggal. Daud tidak mengatakan bahwa kita akan tinggal dalam lembah kekelaman. Itu artinya bahwa semua derita yang kita alami saat ini hanyalah sementara. Dan puji syukur saudara. Karena apa? Karena Allah itu ada beserta dengan kita. Ini bukan hanya sebuah berita yang baik, tetapi sebuah janji kepastian dalam hidup kita. Nah, pertanyaannya kepada saya dan saudara adalah, adakah kita tetap beserta dengan Tuhan di saat-saat derita? Adakah kita itu tetap beserta dengan Tuhan di saat-saat derita? Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita merenung lebih jauh lagi, derita yang kita alami sebetulnya yang paling puncak itu adalah kematian kekal. Itu sudah dimenangkan oleh Kristus bagi kita. Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ia adalah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, derita yang paling puncak itu sudah dikalahkan dan dimenangkan oleh Kristus, Tuhan kita. Kalau derita yang terbesar saja sudah dimenangkan oleh Kristus bagi kita, maka saya percaya saudara,
hal-hal yang lain yang ada di depan kita sanggup kita lalui dengan kemenangan di dalam Dia. Nah, pertanyaan yang lebih advance lagi, saudara, bagaimana kita bisa percaya akan hal ini? Nah, saudara, kalau kita baca Yehezkiel 39 ayat 29 dikatakan demikian, aku tidak lagi menyembunyikan wajahku terhadap mereka kalau aku mencurahkan rohku ke atas kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, tanda roh dicurahkan itu menyatakan bahwa kita bisa dengan yakin mempercayai semua ini karena rohnya yang kudus yang menjamin. Ini adalah sebuah materai kepastian bahwa rohnya yang kudus yang memberi jaminan kemenangan. Paulus di dalam Efesus pasal 1 ayat 14 berkata demikian. Dan roh kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, jika hari ini derita itu menjadi bagian yang sedang kita jalani, maka saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa Allah yang kita sembah ialah Allah yang mengizinkan derita untuk sebuah tujuan yang baik, dan tentunya Dia juga yang akan menyertai dan menguatkan kita sekalian. Kristus itu sudah menjamin kemenangan kita atas segala derita. Rohnya yang kudus ada bersama-sama kita, menjamin kemenangan itu sampai kedatangan Kristus yang kedua kali. Itulah sebabnya pada pagi hari ini saya ingin menutup perenungan kita dengan sebuah take home message untuk saudara. Kita tidak perlu takut dan terkejut dengan derita yang ada hari ini. Kita hanya perlu menghadapi derita itu dengan Kristus yang selalu setia bersama dengan kita. Maukah saudara mempercayai akan hal ini? Bahwa kita tidak perlu takut dan terkejut dengan derita yang ada hari ini. Kita hanya perlu menghadapi derita itu dengan Kristus yang ada, yang selalu setia bersama dengan kita. Semoga Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau firman-Mu pada pagi ini mengingatkan kami bahwa sesungguhnya di dalam iman percaya kami derita itu menjadi bagian hidup kami. Tetapi puji syukur kepada Kristus Yesus Tuhan kami yang sudah menjamin memberikan kemenangan atas segala derita di dalam dunia ini. Terima kasih atas Allah Roh Kudus yang memeteraikan itu, sehingga kami tidak perlu takut ketika menjalani derita di dalam dunia ini. Yang harus kami lakukan adalah kami hanya perlu berjalan bersama-sama dengan Allah melewati derita yang kami alami. Ajar kami untuk setia ya Tuhan kepadamu di saat-saat kami mengalami derita, mengalami keadaan yang pahit. Karena sesungguhnya ada hal yang baik yang Kau sediakan. Ada rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera yang Kau beri kepada kami. Nah, pagi ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Gloria di mana-mana tempat. Untuk jemaat, untuk anak-anak Tuhan yang hari ini sedang mengalami derita, mengalami tekanan di dalam hidup mereka. Bahkan mereka sedang mengalami kepahitan. Tuhan, biarlah mereka boleh bertekad untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Dan satu saat kami boleh melihat hal yang baik, hal yang manis yang Tuhan sediakan di dalam kesetiaan yang sudah kami kerjakan di dalam hidup ini. Tuhan, firman-Mu sudah kami baca, kami renungkan. Biarlah itu boleh berbicara kepada kami setiap pribadi. Dan kami ingin melakukannya di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Saya ingin mewakili majelis dan hamba Tuhan GKA Gloria menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama tentang pengunduran pemilihan majelis. Pada bulan September tahun 2020, Jemaat Gloria seharusnya mengadakan pemilihan majelis untuk periode 2021
sampai 2023. Sayang, pemilihan ini terpaksa dimundur karena keadaan belum mengizinkan. Mari kita berdoa dan berharap agar keadaan tahun depan lebih baik sehingga kita bisa mengadakan pemilihan majelis. Yang kedua, tentang kebaktian emeritasi dan penabisan pendeta. Kami ingin mengingatkan Jemaat Gloria untuk mendoakan dan juga mengikuti kebaktian emeritasi Pendeta Andriko dan penabisan pendeta untuk penginjil Purwanti dan penginjil Bambang Tejo sebagai pendeta GKA Gloria secara live streaming pada hari Kamis 29 Oktober jam 10 pagi. Jemaat dapat mengikuti kebaktian ini melalui YouTube GKA Gloria atau link-link yang akan dibagikan melalui gereja atau Bajem. Dan ketiga, perjamuan kudus. Bagi jemaat yang belum mengambil roti dan anggur perjamuan kudus di masing-masing TU gereja, bisa segera mengambilnya. Kita akan mengadakan kebaktian perjamuan kudus pada 1 November 2020 di 3 KU, jam 7, jam 9, dan jam 11. Sampai di sini pengumuman dari gereja. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Kita memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Mari kita dengan hati bersyukur, bersuka, memuji Dia. Ada kidung dalam hatiku. Ada kidung dalam hatiku, bisikan manis Tuhan. Jangan takut, ku bersertamu, ku kan jaga hidupmu. Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji. Berkat anugerahnya melimpah bagi kita, berkat anugerahnya melimpah, ku bernaung dalamnya, ku melihat senyum wajahnya, tak henti ku puji Dia. Panggil Dia, Yesus, 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 nama terindah, menghibur hatiku, tak henti ku puji Dia. Tak lama lagi akan datang
berdiri, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat dan juga setiap anugerah yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami membawa persembahan kami Tuhan, wujud ucapan syukur kami, yang kami tahu tidak sebanding dengan besarnya anugerah dan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tetapi Tuhan, kami mau belajar setia untuk bersyukur, untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Karena kami percaya Tuhan tidak melihat seberapa besar persembahan kami, tetapi Tuhan melihat seberapa tulus dan cintanya kami kepada Tuhan. Dan kami juga mau memberikan hidup dan hati kami Tuhan, supaya di dalam keseharian kami, bahkan di dalam pandemi ini, kami terus menjadi orang-orang yang bersinar bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang mengecap dan melihat betapa Tuhan baik dan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripadanya. Kiranya berkat dan kasih yang kekal dari Allah Bapa, anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus Tuhan, kekuatan, penghiburan, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai hari ini hingga kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, dan dimanapun saudara berada, boleh terus hidup di dalam perkenanan Tuhan dan hidup memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kini kita boleh pergi diutus menjadi berkat bagi sekeliling kita.